Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi pagi hari ini untuk bersama kita boleh dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan, sumber hidup kami, kekuatan kami, yang terus memelihara kami sampai hari ini, yang kasihnya tidak pernah berkesudahan buat kami. Kami pagi ini siapkan lagi hati kami, hidup kami untuk kami boleh dikuatkan, menerima lagi perkataan Tuhan, perkataan yang menyegarkan, menghidupkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Terima kasih, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu bekerja masuk dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk di dalam suratan 2 Timotius, saudaraku, pada ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan atau sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau saudara baca dalam terjemahan lama, saudaraku, ya, pada ayat yang ke-7 ini berkata begini, saudara. Ayatnya yang ke-7 memakai versi terjemahan lama. Sebab Allah sudah mengaruniai kita bukannya suatu roh penakut, melainkan roh kuasa dan kasih, dan memerintahkan diri. Saudara, hari-hari ini kita harus tahu bahwa roh yang hari-hari ini bekerja adalah hari-hari yang roh yang sebaliknya, saudara. Roh yang mendatangkan ketakutan, roh yang seperti yang membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya, saudara. Roh yang sedang membuat kita jadi hilang akal, saudara, ya. Tetapi firman Tuhan datang pagi hari mengingatkan kita bahwa roh yang indah itu, roh yang kita butuhkan itu ternyata Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Roh apa itu? Roh yang membuat kita berani menghadapi kehidupan ini, ya. Roh bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, saudaraku. Roh yang ada kuasa di dalamnya. Roh yang di dalamnya juga ada kasih yang bisa menggerakkan hidup kita. Roh yang apa? Roh yang mampu kita menguasai diri kita. Hari-hari ini, saudaraku, kita butuh roh ini, ya. Roh yang membuat kita tegar menghadapi situasi yang sulit. Roh yang membuat kita kuat, ya, bukan roh intimidasi, saudaraku. Tapi roh itu saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, Allah sudah berikan buat setiap kita. Allah sudah karuniakan itu buat saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memampukan kita sesungguhnya ketika hidup kita menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti itu. Itulah sebabnya, saudaraku, pekerjaan roh dalam hidup saya dan saudara bukan hanya memampukan kita bisa berglosolali, berbahasa lidah, saudara. Tetapi adalah ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Itulah fungsi faedah daripada roh Allah yang dicurahkan buat saya dan saudara. Itulah fungsi faedah yang membuat kita bisa survive. Kita bisa kuat dalam ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Pengurapan itu bukan hanya memampukan kita bisa berdiri di tengah-tengah pelayanan kita, melayani dengan urapan Tuhan. Tetapi bagaimana kemudian ketika pengurapan itu datang dalam hidup kita, juga memampukan kita ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Kita bukan menjadi orang yang penakut, saudara. Kita bukan menjadi orang yang terintimidasi, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang yang punya kuasa, power untuk bisa tetap maju berjalan dan tetap bisa meraih berkat-berkat, meraih kemenangan di hari-hari yang sulit ini. Roh itu juga memampukan kita bisa apa, saudara, memerintahkan diri. Artinya ada penguasaan diri dalam diri kita. Karena hari-hari ini hari-hari yang sulit. Kadang-kala emosi gampang tersulut, saudara.
ya, dan macam-macam. Tolong kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Itulah yang saya katakan, itulah fungsi faedah daripada roh Tuhan dicurahkan buat saya dan saudara. Sehingga di tengah-tengah keadaan situasi apapun, kita masih bisa tetap mengucap syukur. Kita masih tetap bisa berkata Tuhan baik dalam hidup kita. 2 hari yang lalu, saya mau sampaikan, ada pemuda lama kita, saudaraku, Tuhan panggil pulang. Saudara David atau Bapak David. Ya. Sahabat saya, Bapak Ibu Saudara, waktu kami di Komuda. Tuhan panggil pulang karena penyakit COVID. Ya, saudara, sempat membaik tapi kemudian anfal dan akhirnya Tuhan panggil saudara kita David. Saat itu saya berpikir kasihan mamanya, Tante Sweme, ya, pasti terpukul. Lalu kemudian hari itu saudara, saya telepon Tante Sweme, ya, saya coba menguatkan Tante Sweme, ya saudara. Saya coba menghibur, tapi saya dikagetkan saudara. Kenapa? Karena waktu saya telepon, Tante Sweme langsung bilang sama saya, Tuhan tuh selalu kasih bukan yang baik. Tuhan tuh selalu kasih yang terbaik. Ada kata-kata yang hebat, ada pengakuan iman yang luar biasa. Ada kata-kata ucapan syukur di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah harusnya ada air mata, seharusnya ada keluhan. Harusnya ada apa saudara? Ada apa ya saudara? Ada protes sama Tuhan. Tapi Tante Sweme bisa bilang, Tuhan itu selalu baik. Tuhan sayang sama David. Sudah bersyukur Tante, sudah bisa memelihara David dari kecil sampai dewasa. Dan ada satu kata-kata yang saya cuma bisa bilang amin, 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 amin. Sepanjang telepon itu saya cuma bisa bilang amin, amin, Tante, amin, amin. Tante Sweme bilang, Tuhan selalu bukan beri yang baik buat kita, tetapi ingat katanya, Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Kalau situasinya memang baik, maka mudah memperkatakan kalimat yang seperti. Tapi masalahnya situasinya situasi yang gak pas, situasi yang gak mungkin seseorang bisa berkata seperti itu. Tetapi inilah saudara, inilah roh. Inilah tanda orang yang dikuasai sama roh Tuhan seperti ini. Sekali lagi, tanda seorang dikuasai itu bukan dia bisa mampu berglosolali, berbahasa lidah sepanjang hari. Bukan waktu dia berdiri dalam melayani Tuhan di mimbar, di panggung, lalu ada urapan yang luar biasa. Bukan cuma itu. Tapi akan dibuktikan ketika kapan? Ketika masa-masa yang sulit itu datang. Ketika masa-masa yang sukar itu datang. Adakah kita masih tetap bisa bersyukur? Adakah kita masih punya roh keberanian? Adakah kita masih punya roh kepastian bahwa enggak, saya punya Tuhan yang tetap sanggup tolong saya. Kita masih punya roh yang memampukan kita bisa mengucap syukur bahwa apapun yang Tuhan baik, itu yang terbaik buat saya. Tolong kita. Kalau saudara sedang dihinggapi dengan roh ketakutan, kelemahan, ya, ketidakmenentuan, sedang menghinggapi pikiran saudara, saya cuma mau bilang saudara, datang sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan lagi, dicurahkan buat setiap kita. Ya, itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang keliru. Memang kadang-kala kita dihinggapi dengan hal-hal yang tetapi jangan dibiarkan bagi saudara. Itu bukan sesuatu yang alami, itu bukan sesuatu yang boleh bekerja dalam hidup kita. Kita harus lawan semuanya itu dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Allah. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan lagi hati kita, pikiran kita, semangat kita. Untuk kita mampu bisa tetap mengucap syukur dalam segala keadaan.
Kita tetap mampu berkata bahwa Tuhan itu Allah yang hebat dalam hidup. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang lemah hari-hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak di sorga, mau menyerahkan setiap jemaatmu ke dalam tanganmu. Tangan pengasihanmu. Setiap tangan yang dijamah oleh Engkau dipulihkan. Setiap tangan yang dijamah oleh Engkau dikuatkan. Itulah sebab pagi hari setiap tangan-tangan yang lemah, pribadi-pribadi yang lemah, hati-hati yang lemah. Hari-hari ini Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Alirkan kekuatan Allah. Alirkan urapan Allah. Alirkan roh sukacita. Alirkan roh keberanian itu. Boleh kembali mengalir buat setiap jemaat Tuhan satu persatu. Terlebih mereka yang hari-hari ini lemah, letih, lesu Tuhan. Ketakutan menghadapi situasi seperti ini. Tidak berdaya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup mereka. Roh Kudus jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan setiap pribadi mereka. Sehingga mereka kuat lagi. Oh Tuhan, limpah lagi dengan ucapan syukur. Bisa melihat lagi perkara-perkara yang ajaib. Di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mereka tetap mampu melihat ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan mereka. Ada Tuhan yang tetap sanggup dan akan terus memelihara hidup mereka. Tuhan memberkati mereka. Hamba menyerahkan setiap jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Oh Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Dalam setiap rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada dalam perlindungan, ada dalam kasih anugerah Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap menjadi bagian hidup mereka. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sakit oleh kuasa bilur Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan mereka, dipulihkan kesehatan mereka. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.